Pada video ini, saya akan membahas spoiler anime Boruto episode 217 yang akan tayang minggu depan. Akhirnya Kurama dan Naruto menggabungkan kekuatan mereka dan muncullah mode terakhir Naruto yaitu mode Baryon. Sontak saja Sasuke, Boruto dan Ishiki sangat terkejut sekali melihat kekuatan Naruto yang belum mereka lihat sebelumnya. Terlihat Ishiki lebih terkejut lagi dengan cakra Naruto yang kali ini telah meluap-luap dan gak memiliki batasan. Ishiki berkata bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalan, kenapa dia tidak menggunakannya dari tadi. Sasuke juga langsung berdiri untuk melihat mode terakhir Naruto dan berkata cakra yang dahsyat Naruto gak pernah bilang kalau memiliki kekuatan sehebat ini. Boruto yang sudah sekarat juga melihat ayahnya itu sudah berubah walaupun dia tidak mengucapkan kata apapun. Dalam kekuatan ini Kurama juga berkata kalau kekuatan ini layaknya seperti fusi nuklir yang prinsipnya mirip dengan matahari yang menghasilkan energi. Dan cakra Kurama berfungsi sebagai kenel yang menghasilkan energi baru yang sangat berbeda sama sekali. Naruto pun bertanya, ini terdengar sangat sederhana, lalu apa bedanya dengan mode Kurama dan mode Rikudo? Kurama menjawab kalau mode ini jelas berbeda karena mode lainnya hanya mengambil cakra dari tempat lain dan menggunakannya. Tapi ini adalah binatang buas yang berbeda dan sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi cakraku dan cakramu akan dikonsumsi sampai salah satu dari hidup kita lenyap. Dengar, jangan lakukan gerakan sia-sia, bebaskan dari pikiran yang gak berguna karena itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Nampak sekali dalam wujud mode Baryon ini Naruto memiliki cakra berbentuk ekor Kurama yang di atas terdapat 4 ekor dan di bawah ada 5 ekor. Ishiki berkata aku tidak peduli, awasi sekitarmu. Sontak Ishiki langsung menyerang Naruto dengan sangat percaya diri. Tapi tiba-tiba hanya dengan satu serangan sikut saja Naruto bisa membuat Ishiki terjatuh sampai mencium tanah. Terlihat Sasuke dan Ishiki cukup kaget melihat kekuatan Naruto sekarang. Kemudian Ishiki kembali menyerang Naruto lagi dengan gerakan yang cepat, namun hal tersebut gak berpengaruh dengan kekuatan Naruto sekarang dan Naruto berhasil menghajar Ishiki tepat di wajahnya. Sasuke sang pengamat kemudian berkata gak bisa dipercaya sekarang Naruto lebih unggul dari Ishiki. Kemudian Ishiki menggunakan Daikokuten untuk mengeluarkan kubus-kubus hitam dan menimpa Naruto. Tapi dengan mudah Naruto dapat menahan kubus itu dengan menggunakan cakra ekor dari mode Baryonnya. Gak hanya itu, Naruto melempar kubus itu pada Ishiki yang membuat Ishiki sontak melompat untuk menghindarinya. Tapi tiba-tiba Naruto sudah ada di belakang Ishiki dan menendang Ishiki sampai Ishiki lagi-lagi mencium tanah. Sasuke juga pergi ke tempat Boruto untuk segera menolongnya sambil terus melihat pertarungan Naruto. Ishiki yang gak terima langsung terbang lagi untuk menyerang Naruto dan mereka terjadi jual beli pukulan taijutsu yang membuat Naruto masih lebih unggul dan memukul perut Ishiki dan menendangnya sampai Ishiki terpental. Masih belum menyerah, Ishiki kembali mengeluarkan besi-besi hitam tapi hanya dengan satu tangan saja Naruto berhasil menangkap semua besi-besi itu. Ishiki, Sasuke dan Boruto sontak sangat kaget melihat Naruto bisa bergerak secepat itu. Sasuke berkata Naruto bisa menghentikan batang-batang besi yang super cepat itu. Tidak bisa dipercaya, aku bahkan gak bisa melihatnya dengan mata saringan ini. Terlihat Ishiki sudah mulai kewalahan tapi Naruto tetap santai walaupun penggunaan mode Baryon sangat menguras cakra mereka. Pindah ke tempat lain terlihat Kawaki sedang melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Amado kemudian melihat tangan Kawaki dan berkata tangan palsu itu bekerja dengan cakra bukan? Biasanya akan sangat sulit untuk menemukan yang cocok dan kau sangat beruntung Kawaki. Katasuke kemudian berkata tangan itu awalnya dibuat untuk Hokage ke-7 dan itu hanya merespon cakranya saja. Naruto telah berbagi cakra dengan Kawaki agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu. Dan pada dasarnya Naruto terus-menerus mengirimkan cakra pada Kawaki. Amado pun agak kaget melihat fakta itu dan berkata gak kusangka apakah itu adalah kemurahan hati dari Naruto. Sumire kemudian bertanya pada Amado apakah Amado bisa mengembalikan tangan Kawaki yang sudah hancur. Dan Amado menjawab ya tentu saja itu akan menjadi tugas pertama setelah semua ini selesai. Tiba-tiba Kawaki merasakan sesuatu yang terjadi pada tangan buatan itu yang sontak Shikamaru langsung bertanya apa yang terjadi. Kawaki menjawab cakra Naruto sudah melemah.
Di tempat lain memang terlihat cakra Naruto tiba-tiba menurun drastis yang menyebabkan Naruto langsung jongkok dan merasa kelelahan. Sasuke berkata, apa yang terjadi, kenapa cakra Naruto tiba-tiba saja menurun dengan cepat? Sementara itu Boruto yang sedang sekarat juga berkata, tubuhku sakit dan aku gak bisa tetap terjaga. Akhirnya Boruto pingsan dalam situasi itu sebelum pertarungan selesai. Dalam hati Naruto juga berkata, harga diri energinya lebih tinggi dari apa yang kuduga dan kurasa waktuku gak banyak lagi. Terlihat Ishiki akhirnya menyadari sesuatu kalau kekuatan Naruto kali ini memang memiliki kelemahan yang terlihat sangat jelas. Ishiki berkata, peningkatan drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu adalah perjudian yang memperpendek umur. Untuk itu maaf saja, sepertinya taruhanmu kala Uzumaki Naruto. Tapi tiba-tiba mulut Ishiki juga mengeluarkan darah yang menyatakan kalau Ishiki juga hampir sampai pada batasnya. Ishiki berkata, mustahil, padahal aku belum menerima luka yang fatal. Apa yang sudah kau perbuat, Hokage? Naruto kemudian tersenyum dan berkata, permainan baru saja dimulai untuk melihat siapa yang akan mati duluan. Gak hanya itu, terlihat ada sebuah bayangan hitam yang dimana jika bayangan Ishiki itu semakin sedikit maka hidup Ishiki juga akan semakin berakhir. Kurama kemudian berkata, kekuatan ini amat sangat besar dan pastinya itu melebihi miliknya. Tapi kita masih gak akan bisa menang melawannya karena resikonya sangat besar dan kemungkinan kita akan mati sebelum dia. Naruto pun dibuat kaget dengan pernyataan yang barusan dia dengar itu. Kurama kembali berkata, tenang saja, biasanya itu yang akan terjadi, tapi keadaan di sini berbeda dan karena itulah aku memilih cara ini. Kau lihat, efek samping yang memperpendek hidup kita adalah kuncinya. Karena semua cakra terhubung dan kekuatan yang sama ini muncul dari potongan-potongan hidup kita. Akan tetapi kekuatan ini juga akan memotong kehidupan Ishiki jika kau bersentuhan dengannya. Maka dari itu Naruto langsung menyerang untuk memotong semua kehidupan Ishiki. Sementara itu Ishiki yang kaget juga berkata, mustahil, masa hidupku menyusut secara drastis. Setidaknya aku punya waktu sekitar 20 jam bahkan lebih, tapi kenapa sisa hidupku kurang dari 30 menit saja? Kurama pun melanjutkan perkataannya pada Naruto, yaitu jangan fikirkan untuk mengalahkannya tapi fokus pada lancarkan serangan seperti petinju yang mengincar menang dengan keputusan, potong terus masa hidupnya sebelum masa hidup kita habis. Naruto pun menyerang Ishiki dengan bertubi-tubi untuk menghabiskan semua sisa hidupnya, walaupun kali ini Ishiki sudah bisa mengimbangi kekuatan Naruto. Di sela-sela pertarungan Ishiki pun mulai menyadari tentang gak masalah dengan kekuatan serangan Naruto, tapi yang jadi masalah adalah dampak dari pukulan Naruto akan menyusutkan masa hidupnya. Ishiki pun kali ini membuat Naruto gak berdaya dan berhasil memojokkannya. Tapi nampak sekali kalau masa hidup Ishiki semakin habis dan kini kurang dari 10 menit saja. Ishiki harus secepatnya menemukan Kawaki dan menanamkan segel karma baru sebelum hidupnya habis. Tiba-tiba ketika Ishiki sedang mencekik Naruto, dia merasakan cakra Naruto yang kini berada di tempat lain yang ternyata berada di tangan palsu Kawaki. Akhirnya dengan cepat Ishiki langsung mengarahkan tangannya ke samping untuk menggunakan jurus ruang dimensi. Ishiki berkata lagi pula, yang akan bertahan sampai akhir adalah Ishiki Otsutsuki dan bukan makhluk rendahan sepertimu. Sementara itu Shikamaru menanyakan keadaan Naruto pada Kawaki, apakah dia baik-baik saja. Tapi dengan kesal Kawaki menjawab, bagaimana aku tahu keadaan Naruto kalau aku gak melihatnya sendiri. Tiba-tiba muncullah portal ruang dimensi dari tangan buatan itu yang langsung membawa Kawaki masuk ke dalam dimensi itu. Terlihat Shikamaru, Amado dan Sumire nampak gak percaya sekali kalau Kawaki akan terlempar ke dimensi lain. Dan ternyata Kawaki dipaksa Ishiki masuk ke dimensi itu karena dia merasakan cakra Naruto ada pada tangan Kawaki. Terlihat Naruto dan Sasuke sungguh gak percaya sekali kalau perjuangan mereka hanya sia-sia saja. Dalam situasi itu Kawaki juga kaget dan bertanya-tanya kenapa dia bisa ada di sini. Ishiki berkata, jadi tangan jelek itu berfungsi dari cakra milik Hokage. Aku berterima kasih kepada Hokage karena berkat tautan usil itu aku bisa mendeteksi Kawaki dan membawanya ke sini di saat terakhir. Gak hanya itu, nampak Boruto sudah sadar, tapi mata kanan Boruto sudah berubah menjadi Byakugan dan dirasuki Momoshiki. Ishiki berkata pada Kawaki, salam Kawaki, akhirnya kita bertemu lagi. Sementara itu semua orang sangat terkejut karena Kawaki tiba-tiba hilang.
Katasuke bertanya apakah ini adalah ulah dari Ishiki. Amado menjawab ini belum 100% pasti, tapi jika memang Ishiki menarik Kawaki ke lokasinya, maka bisa aku katakan kita kehabisan pilihan dan kita benar-benar sudah tamat. Di lain sisi Kawaki dalam hatinya dia berkata, jadi ini wujud Ishiki yang sebenarnya dan dia akan menanamkan karma baru padaku. Dan Ishiki berkata lagi, itu memang nyaris karena sisa waktu hidupku hanya tinggal 5 menit lagi. Gak kusangka makhluk gagal ini mampu membuatku tersudut. Sontak Kawaki berkata dengan sombong, hanya dalam waktu 5 menit saja senang rasanya aku bisa menyaksikan hidup tidak bernilaimu berakhir. Ishiki menjawab lagi, tidak ada yang khusus, itu seperti tidur siang yang panjang dan aku akan menanamkan karma baru padamu agar aku bisa bangkit lagi dari tubuhmu. Kemudian Naruto berteriak agar Kawaki secepatnya kabur dan melarikan diri dari Ishiki. Tapi dengan cepat Ishiki langsung menghajar Naruto lagi sampai dia sempat akan pingsan. Ketika Kawaki akan kabur, tiba-tiba Ishiki sudah ada di depannya dan langsung mencekik leher Kawaki. Tapi Sasuke menggunakan Amenotejikara untuk bertukar tubuh dengan Kawaki yang sontak membuat Ishiki sangat terkejut. Kemudian Sasuke memberikan Kawaki bom asap dan meminta Kawaki untuk melemparkannya ke bawah. Alhasil setelah Kawaki melempar ke bawah bom asap itu membuat Kawaki bisa kabur dan Ishiki gak bisa mendeteksi asap dengan mata Byakugannya karena asap itu ternyata gak bisa ditembus Byakugan. Ishiki pun terbang ke atas untuk melihat posisi keberadaan Kawaki, tapi tetap saja Kawaki sudah menghilang. Akhirnya Ishiki berteriak dan memanggil nama Kawaki dengan sangat keras dan mengancam jika Kawaki gak keluar maka dia akan membunuh Naruto. Dengan serangan yang keras Ishiki menginjak tubuh Naruto sampai dia diperlihatkan akan segera mati dan Ishiki terus mengancam agar Kawaki segera muncul di hadapannya. Sementara itu Kawaki yang sedang bersembunyi memikirkan masa lalunya dengan Jigen di mana dia terus disiksa dan gak diberikan kebebasan. Dan di lain sisinya Kawaki juga mengingat kenangannya dengan Naruto yang dimana Kawaki dianggap sebagai keluarganya. Maka akhirnya Kawaki pun keluar dari tempat persembunyiannya dengan tatapan yang cukup serius dan membuat semua orang sampai terkejut. Ishiki yang senang langsung terbang ke arah Kawaki dan sempat menyerap bola cendol api dari Kawaki dan langsung memeluknya. Ishiki berkata, apa yang kau lakukan? Kau pikir dirimu itu ninja dan nyatanya kau gak akan pernah menjadi seorang ninja selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku. Kawaki menjawab kalau Naruto sudah mengajarkannya banyak hal yang tadinya hidupku hampa, kini aku mempunyai alasan untuk tetap hidup. Dunia tanpa Hokage ketujuh gak ada artinya buatku dan lebih baik aku mati jika gak ada Hokage ketujuh di dunia ini. Ishiki pun berkata lagi, gak masalah lagi pula kau hanya seorang wadah. Alhasil Ishiki langsung mencekik leher Kawaki dan menanamkan karma baru kepadanya. Dengan sangat senang Ishiki pun tertawa dengan sangat keras dan mengatakan kalau dialah yang menang dalam pertarungan ini. Setelah itu tangan Ishiki tiba-tiba mulai hancur dan dia berkata kalau masa hidupnya sepertinya sudah habis. Tapi setelah karma baru tercipta Ishiki bisa tidur dengan nyenyak sampai di mana dia akan bangkit kembali. Ishiki juga memuji kekuatan Naruto dan Sasuke karena dia bisa bertahan sampai bisa memojokkannya seperti ini. Tapi tiba-tiba karma Kawaki kemudian menghilang dari tubuhnya yang membuat Ishiki kaget kenapa itu bisa terjadi. Kawaki asli pun muncul dari samping Ishiki dan berkata kalau karma yang dia tanamkan hanyalah klon Bunshin saja, itulah taktik dan rencana dia sebelumnya. Menurut Kawaki, Ishiki itu sangat bodoh karena dia telah dibodohi oleh wadah dirinya sendiri. Kemudian Kawaki melompat ke arah Ishiki yang saat itu Ishiki sudah hancur menjadi abu. Setelah itu Kawaki dan Sasuke datang ke tempat Naruto untuk menanyakan keadaannya dan resiko seperti apa yang didapatkan Naruto setelah menggunakan mode Baryon tadi. Ketika Naruto akan mengatakan hal yang sebenarnya, tiba-tiba Boruto datang dan langsung menusuk Rinnegan milik Sasuke dengan sebuah kunai. Terlihat muncul tanduk pada kepala Boruto yang menandakan kalau tubuhnya saat ini sedang dirasuki oleh Momoshiki. Dan dengan begitu Rinnegan Sasuke rusak dan mengakibatkan mereka harus menyadarkan Boruto kembali. Nah itulah dia spoilers anime Boruto episode 217 bahasa Indonesianya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe channel